Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Kembali berjumpa dengan Sapaan Renungan Pagi GKI Salatiga pada hari ini Kamis 13 Maret 2025 bersama saya Selimuni Ningsih. Mari sebelumnya kita akan berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih sudah diberi kesempatan hari ini untuk kembali bangun dengan sehat, kembali berkarya dan kembali beraktivitas, berelasi dengan sesama, juga berelasi dengan Tuhan dengan baik, agar kami bisa menjadi saksi Kristus di mana kami ditempatkan. Amin. Bapak Ibu, masa Prapaskah adalah masa bagi umat Kristiani untuk mawas diri. Tema ibadah pertama masa Prapaskah Rabu Abu GKI Salatiga yang lalu juga bertema memperbaharui hati dan mawas diri. Bahasan Saran pagi ini masih sekitar mawas diri. Saya ambil judul bermegah dan rendah hati sesuai surat Yakobus 1 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca. Ayat 9, baiklah saudara yang dalam keadaan yang rendah bermegah apabila ia ditinggikan. Ayat 10, dan orang kaya bermegah apabila ia direndahkan, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Sekarang ini di media sosial banyak sekali orang-orang pamer kekayaan atau sering dengan bahasa keren disebut flexing atau pamer kemewahan, rumah, mobil, gaya hidup mewah, sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial menjadi semakin lebar. Surat Yakobus itu memberi gambaran sebuah realita kehidupan tentang ketika dalam keadaan rendah dan ketika dalam keadaan kaya. Pertanyaannya, bagaimana kita bersikap jika kebetulan kedudukan kita dalam keadaan rendah atau kebetulan kita pada kedudukan yang tinggi atau kaya? Kita masuk pada pasal 9, menasehatkan kepada orang yang dalam kedudukan rendah agar membangun harga diri dengan bermegah. Caranya adalah terlebih dahulu menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri harus dilandasi atau didasari dengan pengertian bahwa Tuhan itu menciptakan seseorang manusia apapun latar belakangnya dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk menjaga kelangsungan karyanya di dunia ini. Dan tugas itu secara spesifik adalah menjaga keharmonisan karya Tuhan. Di mana? Tentunya di lingkungan paling dekat, di dalam keluarga, harmonisasi di tempat kerja, di gereja, atau di mana saja kita ditugaskan. Seharusnya lah saat menjalankan tugas atau pekerjaan harus dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab dan kejujuran. Kolose 3 ayat 23 mengingatkan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, pekerjaan apapun yang kita lakukan saat ini adalah panggilan dan berkat yang berasal dari Tuhan. Dengan demikian, selayaknya lah kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan kepada kita. Tetapi, bagaimana kenyataan yang terjadi? Justru kita lebih sering menghakimi diri sendiri, merasa pekerjaan atau posisi kita lebih rendah bila dibandingkan atau dinilai dengan kehebatan orang lain, milik orang lain. Nah, bagaimana bisa kita bermegah? Apa yang terjadi? Yang terjadi malah timbul rasa iri hati dan rendah diri atau minder. Masuk pasal 10. Nasihat yang diberikan kepada orang kaya. Apa maksud orang kaya?
Orang kaya adalah orang yang mempunyai rasa percaya pada diri sendiri yang berlebihan karena menyandarkan hidup pada kekayaan atau materi, kekuasaan, pengaruh, mempunyai masa yang besar, dan semua itu meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia miliki bisa menjamin kehidupannya. Padahal itu semua seperti bunga rumput yang dengan mudah bisa lenyap. Banyak tokoh di dalam Alkitab hidup berkelimpahan dan sangat kaya raya, seperti misalnya Abraham, Raja Daud, atau tokoh dalam Perjanjian Baru. Mereka orang kaya yang mempunyai rasa rendah hati dan takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati kehidupan mereka. Amsal 22 ayat 4 mengatakan, imbalan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mengapa Tuhan meminta sikap rendah hati? Karena sikap rendah hati adalah sikap yang mau mengakui bahwa kita mempunyai keterbatasan dan mau menundukkan diri pada hikmat dan tuntunan Tuhan. Tidak sombong. Rendah hati itu bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain karena sikap rendah hati itu berupa tindakan atau gaya hidup. Pada intinya dari nats di atas adalah bagi yang merasa dipandang rendah hendaknya tetap memiliki harga diri, dan bagi mereka yang dipandang tinggi barangkali karena kekayaan atau kedudukan hendaklah tetap mawas diri dan tetap rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk berkarya dengan baik, ajar kami bisa bersyukur dan bermegah di dalam Tuhan. Kami juga ingin mempunyai sikap rendah hati seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi gaya hidup, bisa dirasakan bagi sesama, dan menjaga harmonisasi karya Tuhan di dunia ini. Berkati doa kami ini Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.